Selamat siang. Saya akan menjelaskan apa itu demam tifoid. Demam tifoid adalah suatu penyakit yang biasa kita kenal dengan sebutan tipes. Demam tifoid ini disebabkan karena ada bakteri Salmonella typhi atau banyak yang bilang Salmonella typhosa atau yang lain-lain, tetapi kita ambil Salmonella typhi. Nah, Salmonella typhi ini bisa masuk ke dalam tubuh melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, bagaimana caranya Salmonella typhi ini bisa menginfeksi tubuh? Jadi ketika Salmonella typhi berhasil masuk ke tubuh, dia akan masuk ke usus halus, tepatnya pada ileum. Nah, di usus halus ini, dia akan menempel pada dinding-dindingnya dan berinvasi di sana. Nah, berinvasi lalu pada pair patches itu terjadi proses hiperplasia atau pengembangan bakteri secara besar-besaran, meningkat dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika terjadi hiperplasia, maka selanjutnya proses yang terjadi adalah nekrosis. Nekrosis ini adalah kematian jaringan yang disebabkan oleh bakteri ini tadi. Kematian jaringan atau cedera jaringan. Nah, ketika jaringan ini mati, maka dia akan otomatis juga menyebar ke organ-organ lainnya. Nah, jadi pada ketiga tahap ini, dia akan menimbulkan suatu ulkus pada dinding-dinding usus halus. Ulkus itu seperti peradangan. Nah, gejala apa saja yang timbul akibat dampak yang disebabkan oleh invasi dari Salmonella typhi ini? Kita bisa lihat gejala klinis yang terjadi pada saat masa inkubasinya 7-14 hari. Gejala klinis yang terjadi adalah yang pertama demam remiten. Demam remiten ini adalah kondisi di mana seseorang yang terkena demam tifoid ini atau terjangkit bakteri Salmonella typhi ini mengalami kenaikan suhu yang temponya itu naik turun selama beberapa hari. Namun pada saat puncaknya di atas 7 hari biasanya dia akan mencapai suhu maksimal. Nah, lalu yang kedua adalah gejala merasa tidak nyaman atau pegal-pegal pada sekujur tubuh. Ini disebut malaise. Jadi dia akan mungkin gelisah dan lain-lain. Lalu ada lagi mialgia. Mialgia ini adalah nyeri otot. Nyeri otot yang dirasakan ketika seseorang itu terjangkit. Nah, lalu ada juga nyeri abdomen, tetapi tidak dapat ditentukan lokasi spesifiknya. Lalu ada nyeri kepala dan pola buang air besar yang meliputi awal-awal dari terjangkit, mungkin hari pertama sampai hari ke-7 itu masih diare. Tapi nanti ketika dia sudah berkembang lebih jauh, dia akan sampai kepada fase konstipasi, yaitu fase malah tidak dapat buang air besar. Nah, ketika sudah mengalami gejala-gejala seperti ini, apa saja pengobatan yang dapat dilakukan? Pengobatan yang dapat dilakukan adalah penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik seperti ciprofloxacin atau antibiotik ceftriaxone atau antibiotik chloramphenicol. Nah, ketiga antibiotik ini adalah antibiotik yang paling banyak digunakan saat seseorang terjangkit demam tifoid. Antibiotik ini gunanya adalah untuk membunuh bakteri ini tadi agar tidak semakin berkembang dan tidak merusak lebih banyak jaringan. Lalu apa saja pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita dari terjangkit penyakit ini? Pencegahan yang bisa dilakukan adalah kita dapat memperbaiki sanitasi. Memperbaiki sanitasi itu artinya kita dapat mencuci tangan sesering mungkin dan menjaga kebersihan pola perilaku kita, karena tadi Salmonella typhi ini masuk melalui makanan dan minuman yang kita makan. Jadi mencuci tangan terbukti sangat efektif dalam pencegahan. Lalu ada juga vaksinasi tifoid biasa dilakukan untuk anak-anak. Dan ada pengobatan karier atau pengobatan perawatan sampingan yang dilakukan oleh dokter ketika kita sudah terjangkit. Itu hasil presentasi singkat saya tentang bagaimana demam tifoid akibat Salmonella typhi bisa menjangkit seseorang.